Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama podcast Abang, asiknya bincang sehat bareng kita Promkes Puskesmas Pulau Merak. Hari ini nih kita balik lagi di podcast Abang, Puskesmas Pulau Merak. Saya Iva Syifaur Rahma, ditemani oleh Ibu Dokter. Ibu Dokter Puskesmas Pulau Merak. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Dok. Halo semuanya, nama saya Dr. Indah Permatasari. Saya di sini dokter umum di Puskesmas Pulau Merak. Sudah berapa lama, Dok, di sini, Dok? Dari tahun 2019, berarti berapa lama ya itu? Oh, udah lebih 5 tahun ya. Sudah, Udah sudah. ya. Ya. Jadi udah tahu lah ya perjalanan Merak ya. Kalau Lebaran kayak gimana gitu ya, Dok ya. Macet. Oh, macet udah pasti itu ya. Nah, podcast Abang kali ini kita akan membahas tentang mudik sehat, tenang, dan Menyenangkan. menyenangkan bersama Dokter Indah Permatasari. Nah, sekarang ini udah hari keberapa puasa ya, Dok ya? 21 21. Wah, sesuai dengan tanggalnya. nggak terasa ternyata 9 hari lagi kita lebaran. Dan pastinya arus mudik akan berjalan kayaknya di minggu depan ya, Dok ya? Iya, dan Merak ini, Kecamatan Pulau Merak di Kota Cilegon, Banten, sudah pasti akan macet dan banyak Kendaraan. kendaraan gitu ya. Terus bagaimana nih kita mengantisipasi dari segi medis? Nah, yang pertama nih Dok, sekarang kan tagline Kemenkes ini mudik sehat, tenang, dan menyenangkan. Maksud dan tujuannya apa nih ada tagline itu? Mudik sehat, tenang, dan menyenangkan. Sebenarnya tujuannya dari Kementerian Kesehatan itu kan ingin semua pemudik, baik itu supir, kondektur, baik pemudik sendiri, itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita dari Kemenkes ini itu mengadakan program cek kesehatan nggak cuman untuk eh, kesehatan supir dan kondektur saja, tapi juga cek kesehatan untuk pemudiknya sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sehat, mudik juga bakalan jadi lebih tenang. Kemudian sampai di kampung halaman tentu juga menyenangkan. Menyenangkan. Jadi makanya kenapa tagline-nya jadi mudik sehat, tenang, dan menyenangkan. Oh iya, tadi itu ada disinggung-singgung ya cek kesehatan gratis itu ya. Saya pernah baca kalau tips mudik sehat itu salah satunya ada cek kesehatan gratis ya dok ya. Ya, memang cek kesehatan gratis sekarang itu memang udah program presiden ya, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang untuk cek kesehatan gratis bisa dilakukan kapan saja. Oh gitu. Kita balik lagi nih ke tentang mudik sehat, tenang, dan menyenangkan. Jadi mudik ini termasuk kegiatan yang preventif atau kuratif nih kan takutnya netizen, sobat sehat menanyakan apakah mudik sehat ini kegiatannya ngapain, terus udah gitu termasuk bisa pengobatan atau enggak gitu. Kalau mudik sehat itu sebenarnya adalah tindakan dari preventif atau misalnya pencegahan. Kalau kuratif kan itu pengobatan ya. Jadi kenapa sih tagline-nya mudik sehat ya karena kita pengen mencegah atau misalnya pasien-pasien itu sudah mengetahui penyakitnya lebih dini Oh dibandingin gitu. sebelum dia berangkat. Contoh nih misalnya pasiennya ternyata ada sakit hipertensi gitu Mm-mm. kan. Berarti kan kita pasien itu udah tahu nih, oh dia punya penyakit hipertensi. Jadi pada saat mudik dia harus membawa obat, harus pola makannya bagaimana, itu kan sudah nanti ada pencegahannya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi masuk tuh ke tips mudik sehatnya ya dok ya. Jadi tips mudik sehat bisa dibagikan nggak nih di sini ke sobat sehat? Apa saja tips mudik sehat tenang dan menyenangkannya? Tips mudik sehat, tenang dan menyenangkan. Yang pertama sih kitanya juga harus sehat ya. Mm-mm. Yang pertama ya kalau misalnya untuk masalah kesehatan kita jangan lupa cek kesehatan Gratis itu ya. gratis. Iya. Itu bisa ke puskesmas terdekat ya atau Mm-mm. misalnya
pada saat, wah udah terlanjur nih, saya udah terlanjur berangkat gitu kan, bisa cek ke puskesmas yang memang Ada ada di situ di ya. sekitarnya gitu ya kan, kalau memang dia sudah berangkat gitu. Karena ini ceknya gratis, tidak dipungut biaya apapun gitu ya kan. Eee, Terutama untuk sama juga dengan program-program untuk pemerintah gitu ya. Kemudian, eee, setelah cek kesehatan gratis, bisa juga bagaimana pola Makan kali ya. makannya, ya. Contohnya nih kayak misalnya, eee, pasien-pasien yang memang dia dengan penyakit menahun, ya berarti dia harus membawa obat-obatan pada saat dia bepergian gitu. Terus kita juga sebelum bepergian otomatis harus sehat. Berarti pola makan di rumah sebelum bepergian juga dijaga. Kemudian kalau bisa ya olahraga gitu ya, supaya apa? Supaya sehat juga Iya, gitu. jadi terlatih untuk kan biasanya kegiatan mudik itu agak capek ya dok ya. Nah, Biar duduk lama terutama tuh. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya idealnya kan duduk itu setiap 3 jam gitu ya. Itu ada baiknya kalau misalnya 2-3 jam sekali itu kan sebenarnya stretching ya kan. Kalau kita duduk lama gitu ya. Tapi kan kalau misalnya di perjalanan iya susah ya kayak nggak mungkin ya stretching mau di stretching. apalagi kalau di bis mau begini Iya, susah mentok iya ya. udah Di mentok. kereta juga mentok begitu. Apalagi di mobil kan kita nyetir gitu. Jadi Iya. agak-agak sulit memang kalau misalnya itu, makanya kenapa sebelum berangkat ada baiknya kitanya fit gitu supaya Iya. apa? Supaya ya tidak pas pada saat di perjalanan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya tadi kelelahan ya, atau pada saat pulang mudik Iya. tiba-tiba sakit-sakit Wah, pinggang itu kayaknya udah pasti ya. karena menyetir terlalu lama atau duduk Iya. terlalu lama. Jadi kan itu bisa dilakukan Oh, stretching-stretching. gitu. Jadi tadi tipsnya adalah cek kesehatan gratis sebelum berangkat ya, terus dijaga pola makannya gizi seimbang. Terus yang punya penyakit menahun ya, seperti apa sih dok penyakit menahun maksudnya? Kayak misalnya penyakit gula gitu Penyakit kan, gula. terus udah gitu penyakit darah tinggi itu kan minum obatnya rutin setiap hari ya kan, itu juga harus dipastikan. Sama kalau misalnya untuk pasien-pasien yang memang ada kondisi tertentu ya, misalnya Hmm, kayak misalnya nih pasien dengan cuci darah gitu iya, ya iya kan. itu gimana itu Heeh. dok? Nah, kalau pasien dengan cuci darah itu biasanya harus minta surat traveling kalau kita bilangnya. Oh, Surat traveling. Jadi surat traveling itu harus bisa dipastikan bahwa memang di tempat wilayah dia itu ada fasilitas cuci darah gitu dan memang tersedia untuk pasiennya gitu. gitu. Jadi nanti ada minta surat dari rumah sakitnya juga. Cuman Jadi itu harus koordinasi antara eh, HD yang satunya dengan HD yang satunya lagi. jadi agak berat ya kalau buat yang penyakit seperti itu ya. Iya, memang agak agak beratnya seperti itu. Ya memang Kak, tapi kan biasanya bisa sih, tapi ya agak-agak jadinya lebih harusnya, tapi kan kita nggak bisa menentukan kuotanya ya gitu ya kan. Mm-mm. Kalau yang itu ya, yang pasti sih harus dibawa obat-obatannya. Yang udah pasti biasanya setiap hari minum obat teratur itu ya, Nah, ya itu harus dibawa obatnya dan jangan sampai putus obat ya mm-mm. karena Iya, mudik ya. benar. Apalagi di tempat nanti pada saat mudik ya dijaga juga pola makannya. Iya, karena ketemu rendang dihantem aja ya. Harus tahan-tahan juga, jadi kayak puasa juga Iya. ya walaupun lebaran Jadi kalau yang walaupun punya penyakit. lebaran ya harus ditahan-tahan juga gitu. Jangan Iya, sampai nanti pas pada saat lebaran datang dengan cek drop ya. gula, gulanya malah tinggi biasanya. Biasanya Iya. gitu. Karena kenapa? Ya itu pola makan. Biasanya ini kalau puasa-puasa gini kita seneng pasiennya soalnya gulanya pada bagus. Iya. Tapi nanti udah lebaran, kaget deh. Iya, karena biasanya kalau lebaran kan banyak makanan, nah itu harus Iya. dijaga. Intinya sih jaga kesehatan ya kan. Kalau misalnya memang dia punya penyakit, contoh nih nggak usah penyakit
yang kayak gula gitu. Contoh nih, misalnya dia punya penyakit kayak asma, ya kan? Iya, iya. Nah, itu juga berarti kan pada saat mudik harus membawa bekal obat asmanya Iya. gitu. Jadi memang penyakit-penyakit tertentu ya tetap harus membawa obat gitu. Iya. Karena kalau kita mau bepergian kemanapun kan obat itu harus standby. Betul. Dok, kalau yang CKG ini sekarang bisa sama kapan aja ya? Bisa siap aja, bisa kapan aja. Mm-mm. Terus pelaksanaannya gimana nih kalau menjelang untuk CKG? Untuk saat ini CKG yang ada di Puskesmas Pulau Merak itu memang apa sih namanya eh, siapa saja. Memang awalnya kan ditujukan untuk yang berulang tahun ya Iya. kan. Cuman sekarang sudah diprioritaskan paling enggak masyarakat Indonesia itu mendapatkan cek kesehatan gratis minimal 1 tahun sekali gitu Oh ya. gitu. Jadi silakan eh, jangan lupa di HP-nya masing-masing itu untuk punya aplikasi Satu Sehat untuk nanti pilih ke fasilitas kesehatan yang memang dituju. Contoh misalnya Hmm. mau ke Pulau Merak, silakan pilih Puskesmas Pulau Merak gitu. Nanti akan dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratisnya di Puskesmas gitu. Yang didapat apa aja ceknya, Dok? Pada saat pertama datang, pasien itu harus ngisi screening mandiri ya, itu untuk mengetahui eh, apakah pasien ini ada gangguan kemandiriannya atau tidak. Di situ kan salah satunya adalah gangguan kejiwaan. Jadi di situ untuk melihat apakah ada gangguan atau tidak. Kemudian yang di puskesmas itu bisa dicek lakuin pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian pemeriksaan dokter, screening screening kesehatan, dan cek laboratorium. Gigi ya, Dok ya? Oh Gigi iya, ya, satu sama lagi ya. satu lagi ke gigi nanti terakhirnya gitu. Jadi kalau misalnya ini kita lakuin semua screening kesehatan. Gitu ya. Jadi siapa aja sekarang nggak mesti yang ulang tahun, tapi yang lagi mudik juga bisa datang ke Puskesmas Pulau Merak misalnya lagi macet gitu ya. Atau misalkan mau menyeberang ke Lampung gitu. Terus ngelewatin sini mau cek dulu kesehatan gratis ya bisa di Puskesmas Pulau Merak asal pilih fasilitas Puskesmas Pulau Merak di Satu Sehatnya. Oh iya dok, kalau misalkan dia nggak bisa pakai Satu Sehat gimana dok? Bisa datang aja langsung ke puskesmas kita. Nanti bawa KTP, jangan lupa harus punya nomor HP. Iya, nomor Karena HP atau nomor WhatsApp iya, atau gimana karena dok? nanti HP-nya harus punya WA ya, karena nanti Hmm, si kementerian itu dari kementerian itu akan apa sih membagikan link untuk screening mandiri pasiennya. Tenang saja, kalau misalnya memang pasiennya pasien lansia itu akan kita dampingi buat melakukan screening mandirinya, karena kan namanya eh, pasien lansia kadang kalau ngelihat HP juga kan terlalu kecil ya gitu iya nggak pusing kelihatan banget. ya, jadi biasanya itu didampingi oleh petugas kita gitu. Oke, jadi sekarang cek kesehatan gratis boleh siapa aja, nggak mesti yang berulang tahun. Terus daftarnya bisa di Satu Sehat, bisa datang langsung ke puskesmas terdekat yang mau dituju dengan membawa KTP KTP. sama nomor WhatsApp-nya aktif ya dok ya, ya itu aja. Tadi tipsnya selain CKG, terus makan gizi seimbang, minum obat, dibawa obat ya, dan dikonsumsi obatnya sesuai dosis yang ditentukan oleh dokter. Terus ada apa lagi dok? Kira-kira apa ada posko kesehatan atau gimana dok? Kalau misalnya untuk setiap tahunnya masih Mm-mm. pasti ya dinas kesehatan itu ada posko-posko kesehatan di beberapa titik yang memang menimbulkan kemacetan, yang memang Hmm, ramai gitu, mm-mm. dan yang memang dia arus mudiknya itu Tinggi ya? tinggi gitu. Contoh kayak misalnya di kita nih di Pulau Merak gitu ya kan, itu biasanya nih ya kan, biasanya kita ada posko di terminal gitu. Iya. Atau biasanya kita juga pernah jaga posko di keluar tol atau di Mm-mm. ada keluar tol Merak itu ada posko punya posko kesehatan dinas kesehatan untuk
tahun ini memang kita belum tahu di mana, tapi biasanya sih selalu ditempatkannya di Di terminal terminal. ya, Iya, di Terminal Merak di itu. Terminal Merak nanti nggak cuma ada posko dinas kesehatan, biasanya ada posko-posko yang lain, posko Dishub, ya, poskonya KKP, banyaklah poskonya nanti di situ. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang capek, lelah gitu ya, bisa istirahat di situ, Dok? Boleh, Boleh bahkan ya? kadang-kadang pasien juga yang datang hanya untuk sekedar cek tensi, kadang saya habis dari perjalanan agak pusing, boleh cek tensi, boleh, mangga gitu. Kadang-kadang kan ada juga kok yang berkonsultasi gitu. Oh gitu ya. Jadi memang dia pada saat perjalanan tiba-tiba kayak vertigo gitu karena kan It kalau di kita tuh perjalanannya darat dan laut ya. iya. Jadi kadang-kadang ada yang vertigo ya silahkan mampir ke posko kita Itu gitu. dapat obat, Dok, atau gimana? Oh, dapat obat. Berarti di posko kesehatan itu selain kita bisa istirahat, kita bisa konsultasi dengan tenaga kesehatan ya, bisa Mm-mm, dicek tensi juga dan bisa mm-mm, dapat obat sesuai mm-mm. indikasi ya. Bahkan kalau misalnya kemarin-kemarin itu poskonya kita sambil bekerja sama dengan eh, Lazis itu ya. ya Lazis dan minuman-minuman herbal itu loh. Oh, minuman herbal. Jadi dikasih ini dong jamu gitu apa gimana dong? Ya jadi kayak ada tips-tipsnya kalau misalnya Oh, ini kalau iya kecapean gitu ya. minumnya apa baiknya Oh, gitu. gitu. Ada tips-tipsnya. Oh, gitu. Mantap kali ya. Mungkin sekian dulu ya tips mudik sehat, tenang, dan menyenangkan dari Puskesmas Pulau Mara. Nanti kita akan bertemu kembali di podcast Abang selanjutnya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, Dokter Indah? Buat para pemudik semuanya hati-hati di jalan, sehat dan selamat sampai tujuan, pulang kembali sehat dan selamat di rumah juga ya. Amin. Mungkin cukup sekian podcast Abang kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum.